Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, oke. wabarakatuh. Terima kasih ya, Kak Neneng. Nah, adik-adik, Kak Neneng ini akan membersamai kita di ngebaso ya, ngebahas soal teol. Oke ya. Nah, yang akan dibahas siang hari ini adalah soal IPS kelas 4. Nah, siapkan adik-adik ingatannya ya. Nah, apakah jawaban kemarin adik-adik sudah sama atau perlu ada penjelasan lagi? Nah, langsung saja kita simak penjelasan dari Kak Neneng. Silahkan, Kak Neneng. Baik, terima kasih Misti. Oke, adik-adik kita hari ini mau membahas soal tryout ya untuk pelajaran IPS. Karena ini izin share screen-nya terlebih dahulu. Oke, untuk soal nomor satu. Untuk mengetahui sejarah keluarga, kita dapat membuat silsilah keluarga. Manfaat utama dari membuat silsilah keluarga adalah yang mana nih? Apakah A agar terlihat keren di media sosial, B untuk mengetahui asal-usul dan hubungan kekerabatan dalam keluarga, C supaya bisa membandingkan dengan keluarga teman, atau yang D untuk menghitung jumlah harta keluarga? Ya, jawabannya adalah yang B ya, untuk mengetahui asal-usul dan hubungan kekerabatan dalam keluarga. Jadi biar tahu nih, kita tuh neneknya siapa, kakeknya siapa, terus nanti di bawahnya ayah ibu kita, lalu misalnya di atas nenek kakek kita tuh ada keluarga, ada siapa lagi gitu ya. Itu yang disebut dengan silsilah keluarga dan manfaatnya. Oke, nomor dua. Ketika mewawancarai tetua tentang sejarah daerah, pertanyaan yang paling tepat adalah A. Berapa gaji Bapak atau Ibu setiap bulan? B. Bagaimana kondisi daerah ini ketika Bapak atau Ibu masih muda? C. Mobil apa yang Bapak Ibu miliki? Ataukah yang D. Apa makanan favorit Bapak atau Ibu? Coba kalau kita mau mewawancarai tetua tentang sejarah daerah, apa ya kira-kira pertanyaan yang paling tepatnya? Ya, yang B ya, bagaimana kondisi daerah ini ketika Bapak atau Ibu masih muda, gitu ya. Karena kan kita pengen tahu ya, ketika beliau masih muda itu dulu bagaimana daerah tersebut. Sehingga kita bisa cari tahu tentang sejarah daerahnya. Oke, nomor tiga. Salah satu cara melestarikan budaya daerah yang dapat dilakukan siswa adalah gimana nih untuk melestarikan budaya ya? Apakah A hanya menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi? Ataukah B mempelajari dan menampilkan tarian tradisional? Ataukah yang C menonton film luar negeri terus-menerus? Ataukah yang D menganggap budaya lokal sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman? Cara melestarikan budaya daerah yang dapat dilakukan oleh siswa adalah yang B jawabannya ya, mempelajari dan menampilkan tarian tradisional. Jadi kalau misalnya adik-adik sekarang berada di daerah Jawa Barat gitu ya, maka pelajarilah tarian yang berasal dari Jawa Barat. Apa aja contohnya? Misalnya tari apa Jaipongan gitu ya. Lalu kalau misalnya yang dari eh, apa daerah Jakarta misalnya ya, itu tari eh apa namanya? eh Tari kayak ondel-ondel gitu. Terus kemudian kalau dari Bali misalnya tari kecak gitu ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 4. Membuat poster tentang pelestarian lingkungan bertujuan untuk A. Menghabiskan waktu luang, B. Memenuhi tugas guru saja, C. Mengajak orang lain turut menjaga lingkungan, ataukah yang D. Menunjukkan kehebatan dalam menggambar. Kalau kita membuat poster itu kan berarti kita membuat ajakan ya adik-adik ya. Jadi jawaban yang benarnya adalah yang C. Mengajak orang lain untuk turut menjaga lingkungan ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 5. Ketika mengetahui ada teman yang membuang sampah sembarangan, tindakan yang tepat adalah, nah, apa nih kalau ada teman yang membuang sampah sembarangan? Yang A, diam aja karena bukan urusan kita. Ataukah B, menegur dengan sopan dan mengingatkan tentang pentingnya kebersihan? Ataukah C, langsung melaporkan kepada kepala sekolah tanpa memberitahunya? Ataukah yang D, ikut membuang sampah sembarangan? Yang mana?
Oke, tindakan yang paling tepatnya adalah yang B ya jawabannya. Menegur dengan sopan dan mengingatkan tentang pentingnya menjaga kebersihan ya. Jadi jangan ikut-ikutan membuang sampah sembarangan ya adik-adik. Oke, nomor 6. Tempat untuk mempelajari dan melestarikan kesenian tradisional adalah yang A. Wawancara, B. Sanggar budaya, C. Silsilah keluarga, D. Pelestarian budaya, ataukah E. Sejarah masyarakat? Ya, jawaban yang tepatnya adalah yang B ya, sanggar budaya. Jadi kalau misalnya adik-adik mau mempelajari, melestarikan kesenian tradisional, adik-adik bisa pergi ke sanggar budaya dan ikut pelatihan dan belajar di sana. Ya. Oke, nomor 7. Cara untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber tentang sejarah adalah apakah A. Wawancara, B. Sanggar budaya, C. Silsilah keluarga, D. Pelestarian budaya, ataukah E. Sejarah masyarakat? Jawabannya yang mana nih kalau kita mau mencari informasi, mau mendapatkan informasi langsung dari narasumber itu adalah kita harus melakukan yang A ya, wawancara. Oke, soal nomor 8. Gambaran hubungan keluarga dari generasi ke generasi adalah apa nih? Apakah wawancara, B. Sanggar budaya, C. Silsilah, D. Pelestarian budaya, ataukah E. Sejarah masyarakat? Oke, kalau tadi ya, hubungan keluarga dari generasi ke generasi itu dinamakan dengan silsilah keluarga. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 9 nih, usaha untuk menjaga budaya agar tidak punah. Ya, agar tidak punah itu berarti agar tetap ada ya, jangan sampai hilang gitu ya. Nah, bagaimana usaha kita untuk menjaga budaya adalah yang D. Pelestarian budaya. Jadi kita harus melestarikan budaya kita dengan cara mempelajarinya gitu ya. Kalau misalnya tarian ya kita coba untuk pelajari tariannya. Kalau nyanyian berarti kita apa ikut untuk belajar menyanyikan lagu-lagu daerah gitu ya. Oke, sekarang soal nomor 10 nih. Peristiwa penting yang terjadi pada masa lampau dalam suatu masyarakat disebut apa? Oke, sebut apa ya? Apakah wawancara, sanggar budaya, silsilah keluarga, pelestarian budaya, atau sejarah masyarakat? Ya, jawabannya adalah yang sejarah masyarakat. Jadi peristiwa penting pada masa lampau itu disebutnya adalah sejarah masyarakat. Oke, adik-adik, sudah semuanya nih kalian yang bahas untuk soal IPS ya. Nah, adik-adik nanti bisa pelajari lagi dari video-video untuk mata pelajaran yang lainnya. Oke, kita kembalikan ke Misti. Oke, terima kasih Kak Neneng. Terima kasih juga adik-adik ya. Nah, betul tadi seperti yang Kak Neneng ungkapkan, kalau misalnya ada yang lupa-lupa, boleh diputar lagi videonya ya. Dan nanti akan ada video berikutnya ya. Ini berkaitan dengan materi yang lainnya gitu ya. Oke, adik-adik bisa akses juga. Oke, terima kasih Kak Neneng juga adik-adik. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.